Kita ke informasi lain, saudara. Anak penganiaya ibu kandung di Bekasi, Jawa Barat ternyata terpengaruh obat keras. Pelaku mengamuk karena sang ibu tak bisa meminjam sepeda motor ke tetangga. Lantas benarkah norma sosial di kalangan anak muda sudah pudar? Kita simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juru kamera Roy Ilman. Saudara, seorang anak seharusnya menghormati dan menyayangi ibu yang telah mengandung serta membesarkannya. Namun di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda 22 tahun tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Penganiayaan ini terekam CCTV milik warga dan sempat viral di media sosial. Lantas, apa sebenarnya yang membuat anak tega menganiaya ibu kandungnya? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. Beberapa waktu lalu, warga Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dikejutkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang pemuda 22 tahun terhadap ibu kandungnya. Entah apa yang ada dalam pikiran pemuda ini, secara membabi buta menganiaya perempuan yang seharusnya ia sayangi. Dalam kasus ini, polisi menemukan fakta, pelaku mengonsumsi eksimer. Kini, polisi telah menetapkan pelaku MI sebagai tersangka. Korban adalah ibu kandungnya sendiri, saudari MS 46 tahun. Kemudian untuk pelaku, saudara MI 23 tahun. Pelaku sering untuk mengkonsumsi daripada obat berbahaya jenis eksimer. Akhirnya kami bertemu korban. Perempuan 46 tahun ini sudah terlihat segar. Melani merasa sakit hati karena perlakuan anaknya. Tapi kini, Melani merasa sedih lantaran berpisah dengan anak semata wayangnya yang ditahan polisi. Sakit badan, sakit hati, sakit semuanya sih. Sakit hatinya gitu. Kenapa dia jadi seperti itu? Jadi ada sedihnya karena dia di sana di dalam itu juga kan atas kelakuannya dia harus bertanggung jawab atas kelakuannya. Pengamat sosial menyebut, kasus ini tak bisa dianggap sebagai kenakalan remaja. Faktanya, ini merupakan tindak pidana. Saya sih melihat kasus ini sebetulnya bukan permasalahan ibu dan anak, tapi ini permasalahan pidana murni ya, di mana orang dewasa bermasalah dengan orang dewasa lain gitu. Sekarang ini kondisinya membuat anak-anak muda itu dalam situasi yang dinamakan anomi. Anomi itu adalah kondisi di mana nilai-nilai sosial, ya norma-norma sosial itu semakin melemah bahkan menghilang. Psikiater Rumah Sakit Universitas Indonesia menyebut, memutus mata rantai KDRT bisa dimulai dengan memberi edukasi pada korban tentang apa yang dapat dilakukan jika terjadi KDRT. Memutus KDRT itu tidak mudah ya, Mbak Jihan ya. Jadi ada berbagai aspek yang terlibat di sini sebenarnya. Kalau pada kasus ini mungkin bukan hanya pelakunya yang perlu dibantu atau termasuk korbannya pun perlu kita bantu sebenarnya. Dia perlu diedukasi gitu ya. Kapan dia perlu misalnya mencari pertolongan, kapan dia perlu untuk melaporkan. Terus bagaimana cara dia melindungi dirinya. Dengan alasan apapun, segala perbuatan menyakiti orang tua baik secara lisan apalagi kekerasan fisik tidak dibenarkan. Siapapun orang tua kita, hormati dan sayangi, atau Anda akan menyesal di kemudian hari. Jihan Jufri, Roy Ilman, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.